Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah matematika diskrit akan membahas tentang logika. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Intan Nur Sakina, NPM 18100 3634. Dengan teman saya Nadia Amini Mahmuda, NPM 18100 3649. Jadi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam, kita bahas terlebih dahulu apa itu logika. Matematika diskrit dimulai dari pokok pembahasan logika. Logika merupakan studi penalaran atau reasoning. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi penalaran yaitu cara berpikir dengan mengembangkan suatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan seperti contoh pernyataan, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Jadi, semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Dalam matematika, hukum-hukum logika menspesifikasikan makna dari pernyataan matematis. Logika pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Saat ini, logika mempunyai aplikasi yang luas di dalam ilmu komputer. Misalnya, dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan, perancangan komputer, dan sebagainya. Selanjutnya, logika proposisi. Jadi, dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Definisi 2.1, proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, salah atau false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat tersebut, nilai kebenarannya. Contohnya, 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Semuanya merupakan proposisi. Proposisi A, B, dan C bernilai benar, tetapi proposisi D itu salah karena ibu kota Jawa Barat seharusnya adalah Bandung. Oke. Selanjutnya di sini ada mengombinasikan proposisi. Operator logika dasar yang digunakan adalah dan atau and, atau itu or, dan tidak itu not. Dua operasi pertama dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi, sedangkan operator ketiga dinamakan operator lunar karena ia hanya membutuhkan satu buah proposisi. Prosesi baru yang diperoleh dari pengombinasian tersebut dinamakan prosesi majemuk. Proposisi majemuk ada 3 macam, yaitu konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Ketiganya didefinisikan sebagai berikut. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka yang pertama itu konjungsi. P dan Q dinyatakan dengan notasi seperti ini, V dalam bentuk ke bawah, itu adalah proposisi, dibacanya dengan dan. Yang kedua itu ada disjungsi,
P dan Q dinyatakan dengan notasi V. Seperti huruf V adalah proposisi, itu bacanya atau. Ingkaran atau negasi dari P dinyatakan dengan notasi negasi P seperti ini. Simbolnya adalah proposisi tidak P. Contohnya, diketahui proposisi berikut. P itu hari ini hujan, Q murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka P dan Q hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q, maka hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian negasi dari P, di mana negasi itu proposisi tidak, jadi tidak benar jika hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dengan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Definisinya, misalkan P dan Q adalah proposisi, konjungsi P dan Q bernilai benar jika jika P dan Q keduanya benar, selain itu nilainya salah. Disjungsi P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah, selain itu nilainya benar. Negasi P yaitu negasi P bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar, jadi kebalikannya. Contoh, misalkan P 17 adalah bilangan prima, Q bilangan prima selalu ganjil. Jelas di sini bahwa P benar dan Q bernilai salah, sehingga konjungsi P dan Q itu 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil adalah salah. Cara mudah memahami tabel kebenaran itu seperti ini. Di bawah ini jadi ada tabel menunjukkan tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, dan ikaran. T itu true atau benar dan F itu false atau salah. Untuk yang konjungsi sudah disebutkan di awal tadi, bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Jadi true dan true seperti ini bernilai true atau benar. Seperti true dan false itu nilainya salah karena konjungsi itu bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selanjutnya untuk yang disjungsi, tabel disjungsi yang ini bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Jadi true dan true itu true karena bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Jadi true dan false itu true. Mohon maaf. False dan true itu true. False dan false itu false dikarenakan di awal sudah dibilangkan bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Untuk ingkaran atau negasi, ini tabelnya. Negasi P itu kebalikan kan ya tadi. Jadi true itu false dan false itu true. Di sini ada contoh. Jika P, Q, dan R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika P dan Q
atau dalam kurung lingkaran dari Q dan R. Jadi penyelesaiannya ada 3 proposisi atomik di dalam ekspresi logika, dan setiap proposisinya 2 kemungkinan nilai, sehingga jumlah kombinasi dari semua proposisi tersebut 2 kali 2 kali 2, 8 buah. Jadi untuk yang B, itu yang pertama ini adalah true, false, mohon maaf. Jadi untuk selanjutnya, yang Q itu true, true, false, false. Yang R true, false, true, false. Selanjutnya kita cari P dan Q, di mana konjungsi itu bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Jadi P dan Q kita lihat untuk tabel P dan Q itu true, true, berarti hasilnya adalah true. True, true itu true. Untuk true dan false itu false, karena konjungsi itu bernilai benar jika keduanya benar. Untuk selanjutnya kita cari negasi dari Q. Negasi itu kan kebalikannya, bernilai benar jika, jadi itu negasi Q akan bernilai benar jika Q itu salah. Begitu juga sebaliknya. Jadi kebalikannya. Jadi tabel di Q ini ada true. Kalau kita negasikan berarti menjadi false. Kalau false seperti ini berarti menjadi true. Untuk selanjutnya negasi Q dan R. Jadi kita tinggal lihat kolom Q ini dengan kolom R. Tetap untuk konjungsi itu bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Jadi untuk ini false dan true itu false, false dan false itu false, true dan false itu true dan true, mohon maaf, itu true. Begitu juga selanjutnya. Jadi kita tinggal menggabungkan ini dalam kurung P dan Q atau dalam kurung negasi atau lingkaran dari Q dan R. Jadi kita tinggal lihat dari ini. Ini ya. Untuk atau disjungsi itu bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Kita lihat kolomnya, false dan true itu berarti true ya, karena akan salah jika kedua nilainya salah. Jadi false dan false akan menghasilkan false. Untuk sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Yang dimaksud semua kasus adalah semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi anatomiknya. Proposisi tautologi dicirikan pada kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat true. Proposisi kontradiksi dicarikan pada kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat false. Selanjutnya, disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif itu kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam 2 cara. Cara pertama, atau digunakan secara eksklusif, yaitu dalam bentuk P atau Q atau keduanya. Artinya disjungsi dengan operator atau bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Seperti itu. Jadi
Kita lihat definisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi eksklusif, or P dan Q dinyatakan dengan notasi seperti ini. Tanda lingkaran di dalamnya itu ada tanda tambah. Adalah proposisi yang bernilai benar bila hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu, nilainya salah. Tabel kebenaran untuk operasi eksklusif OR ditunjukkan pada tabel 1.6 di bawah ini ya. Dari tabel tersebut dapat dibaca proposisi P or Q hanya benar jika salah satu tapi tidak keduanya dari proposisi atomiknya benar. Jadi harus salah satu. Jika true dan true itu false, true dan false itu true. Seperti itu. Contohnya ada seorang menang lomba, jadi akan diberi hadiah TV 20 inci atau uang sebesar 5 juta rupiah contohnya. Jadi kita tidak boleh memilih dua-duanya. Jadi kita tidak boleh memilih TV 20 inci dan uang 50 juta karena itu false. Jadi kita harus memilih salah satunya. True dan false itu true. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, di sini ada hukum logika proposisi. Proposisi dalam kerangka hubungan ekvivalensi logika menurut sifat-sifat yang dinyatakan dalam sejumlah hukum pada tabel 1.7. Beberapa hukum tersebut mirip dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real, misalnya A dalam kurung B plus C sama dengan A, B plus BC, yaitu hukum distributif, sehingga kadang-kadang hukum logika proposisi dinamakan juga hukum-hukum aljabar proposisi. Di sini ada 10 hukum. Yang pertama hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Ini ada contoh. Tentukan bahwa P atau negasi dalam kurung P atau Q dan P atau negasi Q keduanya ekuivalen secara logis. Penyelesaiannya seperti ini. P atau negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan P atau negasi P dan negasi Q itu hukum De Morgan. Ekuivalen dalam kurung P atau negasi Q dan dalam kurung P atau negasi Q itu hukum distributif. T itu dan dalam kurung P atau negasi Q itu hukum negasi. Ekuivalen P atau negasi Q itu hukum identitas. Operasi logika di dalam komputer. Bahasa pemrograman umumnya menyediakan tipe-tipe data boolean untuk data yang bertipe logika, misalnya tipe boolean dalam bahasa Pascal, logikal dalam bahasa Fortran, dan sebagainya. Tipe data boolean hanya mempunyai dua buah konstanta nilai saja, yaitu true dan false. Peubah yang bertipe boolean disebut peubah boolean atau boolean variabel. Nilai peubah tersebut hanya true dan false. Operasi boolean sering dibutuhkan dalam pemrograman. Jadi operasi boolean itu dinyatakan dalam ekspresi logika atau dinamakan juga dengan ekspresi boolean. Operator boolean yang digunakan adalah AND, OR, XOR, dan NOT. Ekspresi boolean tersebut hanya menghasilkan salah satu dari dua nilai, true atau false. Misalkan X1, X2, dan X3 dan X4 adalah peubah boolean dalam bahasa Pascal.
maka ekspresi Boolean di bawah ini adalah valid. X1 and X2 yang bersesuaian dengan ekspresi logika, jadi seperti ini ya. V menghadap ke bawah, X1 OR dalam kurung not dalam kurung X2 dan X3, jadi X1 OR itu atau, V dalam bentuknya ke atas, not itu negasi, X2 dan X3 itu seperti ini lambangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Jadi untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nadia Amini Mahmudah. Saya persilahkan.